Sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah mirip seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah katakan jadi, maka jadilah dia. Sebabnya kenapa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah? Karena ulama membahas salah satu sebabnya, selain memang Allah ingin menunjukkan kemahakebesarannya, kalau Allah mampu menciptakan apapun dan seperti apapun bentuknya, sesuai dengan keinginan dia sebagai pencipta. Juga setiap nabi-nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan apa yang sedang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat di masa itu. Kita masih ambil histori Nabi Musa sebelum Nabi Isa alaihi wassalam. Itu terkenal dengan sihir. Fir'aun suka sekali dengan sihir. Maka Allah datangkan mujizat Nabi Musa seperti sihir tapi bukan sihir. Tongkat berubah jadi ular, tangannya bisa mengeluarkan cahaya, terus mendatangkan katak yang sangat banyak mengganggu Fir'aun dan masyarakat Mesir yang kufur pada saat itu. Sungai Nil berubah jadi darah, kemudian dengan doa Nabi Musa berubah menjadi air jernih lagi, dan segala macam hal. Dan di masa Nabi Isa alaihissalam ini terkenal sekali dengan ilmu kedokteran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menantang manusia-manusia di masa itu, dan mungkin ini akan terjadi sampai menjelang hari kiamat. Aku mampu membuat seorang wanita mengandung bayi manusia tanpa ada bibit spermanya. Maka Allah menjadikan itu sebagai tanda-tanda kebesaran. Makanya Allah kekalkan prosesi bagaimana Maryam didatangi oleh Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berbicara dengan Maryam mengatakan, sungguhnya Allah akan meniupkan ruh pada rahimmu. Maka Maryam pun sempat berkata kepada Jibril alaihissalam, bagaimana bisa saya hamil sementara saya ini bukan orang yang bersuami, belum pernah sentuh laki-laki, dan saya juga bukan perempuan yang tidak benar. Maka kata Jibril alaihissalam, begitulah ketentuan Allah. Kalau Allah sudah tentukan maka akan terjadi, dan Allah akan menjadikan bayimu nanti sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Maka hamillah Maryam pada saat itu untuk menutupi tuduhan-tuduhan masyarakat di sekitar. Maka dalam Al-Quran digambarkan Allah mengizinkan Maryam pergi ke satu lokasi. Yang lokasi itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Sebagian sejarawan Palestina sampai hari ini, mereka berkeyakinan itu adalah kota Jericho. Ya. Karena kota ini termasuk kota yang sangat paling rendah di muka bumi, dan juga banyak sekali pohon kurmanya yang terkenal dengan kurma majolnya Palestina. Tapi ada juga mengatakan di tempat lain. Nah, itu versi yang berbeda-beda. Tapi intinya Maryam alaihissalam pergi ke satu lokasi yang memencilkan beliau menyendiri sampai akhirnya melahirkan. Dan Al-Quran menggambarkan secara detail. Pada saat dia sudah datang masa melahirkannya, maka dia pun diperintahkan oleh Allah SWT melalui Jibril untuk bersandar di sebuah batang pohon kurma, yang kalau dia lapar dia tinggal sentuh, maka kurma itu akan berjatuhan dengan sendirinya. Dan digambarkan secara detail kurma yang jatuh pun ada rutab. Rutab itu kurma yang dari setengah matang mendekati matang. Kurma yang sangat manisnya pas, digigit pun itu lembut sekali, ya seperti itulah. Sampai sebagian pakar mengadakan penelitian mengatakan memang makanan yang atau buah yang paling pantas dikonsumsi bagi wanita yang mau melahirkan itu dan membantu dia dalam proses melahirkan adalah kurma, karena diambil dari kejadian Maryam alaihissalam. Kemudian beliau juga diperintahkan oleh Allah SWT, kalau ada pun orang lewat dan bertanya siapa engkau, atau misalnya kenapa kau bisa hamil, tidak usah dijawab, katakan saya sedang bernazar kepada Allah, saya tidak akan bicara dengan manusia. Sampai akhirnya proses melahirkan selesai. Kemudian mulailah Maryam membawa bayi yang kecil itu menuju ke Baitul Maqdis. Pulang ke rumah orang tuanya lah. Pada saat pulang ke rumah orang tuanya Maryam, maka kaumnya pun datang mengumpulkan selain mengatakan, wahai anaknya Imran, ayahmu bukan orang yang buruk, ibumu juga bukan orang yang buruk. Kenapa kok kamu bisa bawa bayi seperti ini? Tidak pernah kami kenal dengar kamu itu disentuh laki-laki, apalagi menikah, gitu kan? Kok bisa ada bayi? Maka Al-Quran mengatakan Jibril menyuruh Maryam untuk menunjuk bayi tersebut. Maka mujizat pertama Nabi Isa mujizat kedua setelah pertama lahir tanpa ayah adalah dia bisa berbicara di buayan. Maka Maryam menunjuk kepada Nabi Isa yang masih bayi, maka bayi pun itu berbicara. Al-Quran menggambarkan mengatakan saya adalah hamba Allah dan utusannya, dan saya diberikan Alkitab, maksudnya Injil. Dan Allah menjadikanku penuh dengan berkat dimanapun aku berada, dan memerintahkan aku untuk sholat, menunaikan zakat, dan tidak menjadikanku sebagai makhluk yang sombong dan celaka, serta aku juga bakti kepada ibuku, ya. Dan keselamatan bagiku di saat aku dilahirkan dan di saat nanti aku dibangkitkan. Maka pada saat itu mereka pun kaget,
Kenapa kok bayi bisa bicara? Dan akhirnya mereka meyakini betul ini adalah utusan Allah. Nah pada saat itu mulai mereka mengimani Nabi Isa alaihissalam.